Ada seorang ahli maksiat yang akhirnya mendapat hidayah untuk kembali ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai bertobat, ia dikenal sebagai wali Allah yang doanya mustajab, sosok Utbah Al-Ghulam. Di kalangan sufi, Utbah Al-Ghulam adalah sosok yang zuhud, ahli ibadah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Tahdzib Mukasyafah Al-Qulub. Sebelum terkenal menjadi ahli ibadah yang saleh, Utbah Al-Ghulam termasuk golongan fasik dan pendurhaka. Ia gemar berbuat maksiat. Namun, hal ini berubah 180 derajat saat ia menghadiri Majelis Ilmu Hasan Al-Basri. Dikisahkan dalam buku Inspirasi Murabbi karya Nur Hafiza Musa, saat Utbah Al-Ghulam datang ke majelis tersebut, Hasan Al-Basri sedang membahas tafsir surah Al-Hadid ayat 16. Ayat tersebut berbunyi, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, agar hati mereka khusyuk mengingat Allah, labsan apa yang turun dari kebenaran, Al-Quran. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Penafsiran ayat tersebut, Hasan Al-Basri memberi sebuah nasihat yang menyentuh hati, sehingga jemaahnya menangis. Ada salah seorang pemuda di kalangan mereka berdiri dan berkata, "Wahai mukmin yang paling bertakwa, apakah Allah SWT akan menerima tobat dan doa orang fasik dan pendurhaka, seperti saya apabila saya berdoa dan bertobat?" Hasan Al-Basri menjawab, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat daripada kefasikan dan kedurhakaan kamu." Utbah Al-Ghulam yang mendengar perkataan itu, wajahnya seketika pucat dan tubuhnya menggigil. Tiba-tiba ia menjerit dan jatuh pingsan. Ketika siuman Hasan Al-Basri mendekatinya dan membacakan sebuah bait syair, "Wahai anak muda pendurhaka, kepada pemilik arsy nan mulia, adakah kau tahu balasan Tuhan untuk orang-orang yang durhaka? Yaitu neraka sa'ir." Utbah Al-Ghulam lantas menjerit sekuat tenaga dan kembali pingsan. Sasiuman ia berkata, "Syekh, apakah Tuhan yang Maha Pengasih akan menerima tobat orang tercela seperti saya?" Kata Hasan Al-Basri, "Adakah yang menerima tobat hamba yang berperangai kasar selain Tuhan yang Maha Pelindung?" Utbah Al-Ghulam kemudian mengangkat kepalanya dan menadahkan tangannya sambil berdoa 3 kali. Dalam doa pertama ia meminta, "Tuhanku, jikalau Engkau menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku, muliakan aku dengan pemahaman dan hafalan, sehingga aku dapat menghafal setiap ilmu dan ayat Al-Quran yang aku dengar." Doa kedua ia berkata, "Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang indah sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku akan bertambah kelembutan kalbunya walaupun kalbu itu sudah mengeras." Doa ketiga, Utbah Al-Ghulam mengucapkan, "Tuhanku, muliakan aku dengan rezeki yang halal dan berikan aku rezeki dari arah yang tak disangka-sangka." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan semua doa Utbah Al-Ghulam. Ia pun menjadi sosok yang kuat hafalannya dan semakin bertambah pemahamannya.